Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian melihat video ini ya. Oke, kali ini kami akan menerangkan PTS, soal-soal PTS ilmu pengetahuan alam kemarin yang telah kamu kerjakan. Jadi dengan pembahasan ini diharapkan kalian besok sudah tahu yang benar, tidak akan melakukan kesalahan kembali. Oke, langsung saja ya. Yuk kita menuju pembahasan soal-soal PTS IPA tahun ini. Ya, nomor 1. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah A. Putik dan mahkota, B. Mahkota dan kelopak, yang C. Benang sari dan putik, D. Kelopak dan benang sari. Ayo, jawabannya yang mana? Tentu saja untuk alat perkembangbiakan di sini, alat perkembangbiakan generatif di sini ada dua ya anak-anak. Apa itu? Benang sari dan juga putik. Kalau mahkota itu biasanya kalau kalian yang perempuan biasanya mainan pasar-pasaran, nah itu yang sering kalian petil-petil gitu ya. Nah itu jangan karena itu mahkota bunganya jangan jangan diambil ya. Kelopak itu yang ada di bawah bunganya yang berwarna apa? Biasanya berwarna hijau gitu ya. Nah yang tepat adalah benang sari dan juga putik. Yang C ya. Lanjut. Soal nomor 2, perhatikan tabel berikut. Di sini sudah ada nama hewannya, 1 kelelawar, 2 platypus, 3 ikan lele, 4 domba, 5 lumba-lumba. Hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah vivipar, artinya dia melahirkan. Maka apa ya jawabannya ya? A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 4, dan 5. Di sini kita lihat dulu kelelawar. Kelelawar dia bertelur atau melahirkan? Ayo, platypus dan juga ikan lele, domba, lumba-lumba. Secara vivipar berarti melahirkan ya. Domba melahirkan jelas. Lumba-lumba melahirkan ya. Berarti yang ada jawabannya angka 4 dan 5-nya. Nah ini, ikan lele ini dia bertelur. Berarti yang ada angka 3-nya itu berarti dia tidak ada. Berarti yang D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Komodo merupakan hewan yang dilindungi. Komodo berada di Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat asli dari komodo. Dari pernyataan di atas, pelestarian komodo dilakukan secara, nah di sini kalau kalian sudah membaca Pupena, LKS, atau juga sudah melihat video yang Bu Ani dan Bu Ulfa kirimkan, pasti kalian tahu cara perlindungan atau pelestarian itu ada dua, yaitu dengan in situ dan ex situ. Yang in itu artinya habitat asli, dia berada di habitat aslinya. Berarti misal seperti gajah Lampung, gajah Sumatera itu juga ada Waikambas, di sana ada tempat perlindungan sesuai asalnya. Tempat aslinya itu namanya perlindungan secara in situ. Sedangkan yang ex situ itu berarti keluar dari habitatnya. Seperti misal tadi Bu Ulfa umpamakan gajah Sumatera yang berada di sana, di Waikambas, di Lampung sana. Nah, gajah Sumatera bisa juga dibawa ke Yogyakarta, di mana ya anak-anak? Ada di Gembiro Loko, ada di kebun binatang. Dia keluar dari habitatnya, itu yang namanya ex situ. Yuk kita cari di ABC-nya ya. In situ, ex situ, khusus, dan juga umum. Jelas ya anak-anak, di sini yang tepat adalah yang in situ. Oke, lanjut. Nomor 4, perhatikan hewan-hewan di bawah ini. 1 kura-kura, 2 harimau, 3 buaya, 4 kelinci, 5 ikan. Pasangan hewan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Yuk kita cek yuk.
Kalau kura-kura ini bertelur, ya kan? Harimau melahirkan. Harimau ini melahirkan. Buaya telur, ya kan? Kelinci melahirkan. Ikan bertelur. Berarti yang sama di sini adalah 1, 3, dan 5, dan juga nomor 2 dan 4 pasangannya ya, 1, 3, 5 atau 2 dan 4. Kita lihat ABC-nya. Oh, ternyata ada 3. Berarti kita ambil yang 1, 3, dan 5. Nih ya. Paham ya? Lanjut. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Cara perkembangbiakan vegetatif alami tanaman pada gambar di atas berturut-turut yaitu A. Geragi tunas akar tinggal, B. Tunas akar tinggal dan geragi, C. Tunas, tolon, akar tinggal, D. Rimpang, geragih, dan tunas. Nah, ini apa sih? Ini adalah pohon bambu. Bambu itu bertunas. Sedangkan ini apa? Ini jahe. Jahe itu menggunakan akar tinggal atau rizoma. Sedangkan ini apa ini? Ini rumput teki ya. Rumput teki itu pakainya geragih atau stolon. Yuk, mana yang betul? Berarti yang B. Tunas, akar tinggal, dan geragih. Nah, ini stolon ini adalah nama lain dari geragih. Sedangkan rizoma itu adalah nama lain dari akar tinggal. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara seperti gambar di samping ini, ya kan? Salah satunya adalah salah satunya. Berarti kamu ambil salah satu contoh tumbuhan. Nah, yang Bu Ulfa sayangkan di sini adalah entah itu dari Iliin ataupun Darussalam, itu kemarin kebanyakan menjawabnya tidak membaca dulu soalnya. Jadi, langsung nomor 6 ini ditulis mencangkok. Wong yang diminta itu contoh tumbuhan, kok kamu jawabnya mencangkok? Betul, ini adalah gambar tentang mencangkok, tapi yang diminta adalah contoh tumbuhannya ya anak-anak. Jadi tolong dibaca dengan teliti soal-soal yang diberikan. Maka jawabannya adalah bisa pohon jambu, pohon mangga, pohon rambutan, atau apapun itu yang segala jenis pohon yang berkambium atau memiliki batang berkayu. Nih Bu Ulfa ambilkan dari Nah, ciri-ciri tumbuhan yang dapat dicangkok. 1. Biji dikotil berkeping 2. Dia pasti tumbuhan berbiji. Dia bisa dicangkok. 2. Akarnya tunggang. Akar tunggang itu yang bagaimana? Akar yang menjulur ke bawah yang panjang ya. Kalau yang serabut itu kan yang banyak tapi hanya di permukaan hanya sedikit gitu ya. Hanya di banyak akarnya tapi hanya dekat dengan tanah. Kalau tunggang itu yang benar-benar sampai bawah, 1 sampai bawah, ya enggak 1 sih, bisa 2 sih, tapi yang kokoh gitu ya. Jadi tanaman yang kokoh, batangnya kuat, atau yang tadi Bu Ulfa sebut dengan batang berkambium. Buah memiliki biji, inti memiliki kambium pada batang itu. Jadi batangnya berkayu. Kalau mawar gimana Bu? Itu jelas nggak bisa ya, dicangkok ya. Ya, apalagi batang basah seperti bayam dan sebagainya itu lebih tidak mungkin. Oke, lanjut. Nomor 7, ikan mas dan katak adalah hewan yang bertelur di air. Ayam dan bebek adalah hewan yang bertelur di darat. Walaupun sama-sama bertelur, kedua golongan hewan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jelaskan perbedaan ciri kedua golongan hewan tersebut. Nah, di sini Bu Ulfa sangat kemarin ketika ada jawaban yang namanya beberapa ya anak-anak, jelaskan beberapa nih. Bu Ulfa tunjukkan kata-katanya di sini sudah jelas sekali. Jelaskan beberapa. Yang namanya beberapa itu tidak hanya satu. Paham ya? Jelaskan beberapa. Kalau cuma satu berarti kan jelaskan satu perbedaan gitu ya. Tapi karena ini beberapa itu harus lebih dari satu gitu. Ciri kedua golongan tersebut. Bu Ulfa bisa
Di sini dijawabkan seperti ini. Bu Ulfa dan Bu Ani memilih jawaban seperti ini. Ikan dan katak menaruh telurnya di air tanpa mengerami telurnya. Telur tidak dilindungi cangkang untuk ikan dan katak. Untuk yang ayam dan bebek menaruh telurnya di darat, jelas karena mereka adalah hewan darat. Telur harus dierami untuk dapat menetas, ya kan? Ayam 21 hari itu ya. Sedangkan kalau untuk ayam dan bebek ini juga telur dilindungi dengan cangkang. Ada beberapa yang menjawab bahwa ikan dan katak mengalami pembuahan di luar, sedangkan ayam dan bebek mengalami pembuahan di dalam. Itu sebetulnya betul, benar itu ya. Tapi untuk setaraf anak SD cukup jawabannya seperti ini. Oke, Bu Ulfa sama Bu Ani merumuskan untuk kalian seperti ini. Oke? Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Bentuk adaptasi tumbuhan pada gambar adalah gambar apa yo? Enceng gondok ya itu ya. A. Daun tebal dan batang beruas. Akar lebat dan tangkai daun berrongga. Daun majemuk dan akar tunggang. Akar serabut dan batang beruas. Ayo yang mana yo? Ayo yang mana ya? Di sini kalian bisa lihat ini enceng gondok ya. Enceng gondok di sini ini akarnya nih, akarnya serabut, ya kan? Terus juga batangnya bagaimana? Batangnya beruas kah? Ayo yang mana ya? Yang mana? Ayo. Akarnya lebat ya di sini. Kalau batang beruas itu tidak. Kalau batang beruas itu yang batang beruas itu ini berarti enggak ya? Batang beruas itu seperti bambu beruas-ruas gitu ya. Akar tunggangnya jelas tidak karena di sini serabut nih, ya kan? Serabut ini akar serabut. Akarnya juga lebat di sini berarti ini betul. Daunnya tebal, batang beruas. Ini batang beruasnya salah ini, Bu. Oke. Berarti yang mana yang tepat adalah yang B, akar lebat dan tangkai daun berongga. Untuk apa sih tangkai daunnya ini berongga? Tangkai daun berongga ini untuk tumbuhan air itu supaya dia bisa mengapung di air gitu ya. Kita lanjut ke nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Nih, di sini sudah ada tumbuhan, cara adaptasinya juga. Nah, ya kan? Nah, di sini silakan kalian pahami dulu. Silakan dilihat. Ini ada tumbuhannya ini. Ada pinus, teratai, kantong semar, kaktus. Sedangkan cara adaptasinya memiliki daun yang lebar dan tipis, dapat mengeluarkan kelebihan garam, yang memiliki daun berbentuk jarum, pangkal tangkai, daun berongga untuk mengapung di permukaan air. Biasa, baca dulu soalnya. Oke. Pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya adalah, berarti kita milih nih antara tumbuhan ini dengan cara adaptasi ini. Kita pilih yang sesuai. Yuk kita lihat ABC-nya ya. 1A dan 3B, 2A dan 4C, 1D dan 2A, 3A dan 4B. Kita ke jawaban yang A. 1A, 1 dan A. Pinus memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Kalian pernah lihat pohon pinus? Itu kalau kita ke Bukit Tidar, kita pernah lihat ya di sana bagaimana? Apakah daunnya lebar? Sepertinya tidak ya. Untuk yang ini berarti tidak usah dilihat lagi. Berarti ini sudah coret, gitu kan? Oke. Sedangkan yang B, 2A teratai dengan A. Oke, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Bisa jadi. Oke. Dan 4C, kaktus 4C. Memiliki daun berbentuk jarum untuk mengurangi penguapan. Jelas ya, betul ya. Berarti yang B. Bolehkah kita langsung seperti itu? Kalau kita betul-betul yakin itu adalah jawabannya, bisa, boleh. Tapi kalau belum yakin, sebaiknya dibaca semua. Kita pastikan. 1D. Pinus, pangkal tangkai daun berongga untuk mengapung di permukaan air. Jelas tidak ya, karena pinus tidak di air. Sedangkan yang D, ini tadi ada
kaktus. Di sini kaktus kok B dapat mengeluarkan kelebihan garam misalnya melalui daunnya. Kaktus ya enggak ya, karena kaktus itu ada di mana? Di gurun atau di daerah kering, xerophit gitu ya. Lanjut. Oke, nomor 10. Tanaman jagung menggulungkan daun saat musim kemarau. Tumbuhan lain yang memiliki cara adaptasi sama dengan jagung adalah tebu dan pisang, tebu dan nangka, padi dan pisang, padi dan tebu. Mana ini? Ayo yang mana ya? Kita cek dulu. Untuk pisang ini tidak menggulungkan daun ya. Pisang nggak menggulungkan daun lah. Yang tepat adalah yang D, padi dan tebu. Nomor 11. Di sebuah kebun ditemukan adanya seekor walang sangit yang akan dimangsa oleh tokek. Upaya perlindungan diri yang dilakukan walang sangit dari predatornya adalah A. Menyemburkan cairan seperti tinta, B. Mengeluarkan zat berbisa, C. Memutuskan ekornya, dan D. Mengeluarkan bau. Yang tepat yang mana ya? Untuk yang A ini adalah punya siapa ini? Ini cumi-cumi ya. Cumi-cumi, zat berbisa itu ular. Sedangkan memutuskan ekornya ini adalah punyanya cicak. Berarti yang tepat adalah mengeluarkan bau menyengat. Ini punyanya walang sangit. Kita lanjut. Nomor 12. Pasangan jenis dan bentuk kaki burung yang tepat adalah, kita lihat dulu jawabannya. Nih di sini sudah. Itu kaki apa ya? Lihat ya, yang tepat yang mana nih? Oke, kaki pengais. Kaki pengais itu miliknya ayam, ya kan? Karena dia sering mengais makanan tuh. Kalau bahasa Jawa ini dioker-oker gitu ya. Nih, apakah ini milik ayam? Ayam itu gimana? Kamu udah pernah makan kaki ayam ya? Ini bukan ya? Oke, bukan kaki pengais gitu. Kaki perenang. Oh, ini betul, ini kaki perenang. Ini punyanya bebek. Tapi, contohnya ayam. Berarti dia salah. Oke. Kaki pemanjat. 2 di depan, 2 di belakang. Oh iya, ini betul. Kaki pemanjat burung pelatuk, betul. Sedangkan ini kaki petengger, elang dan burung hantu. Jelas tidak ya? Elang dan burung hantu. Elang ini yang punya elang gitu ya. Jadi ini yang tepat adalah C. Kita lanjutkan. Nomor 13. Elang memiliki kaki kuat dan kuku tajam yang berfungsi untuk jelas mencengkram mangsanya, mencabik-cabik mangsanya, boleh ya. Tapi biasanya kalau untuk merobek dan mencabik itu lebih ke gigi ya, tapi bolehlah kalau ada yang menjawab seperti itu. Tapi yang paling tepat adalah mencengkram mangsanya. Besok lagi jika ada soal seperti ini, elang memiliki kaki kuat untuk mencengkram mangsanya. Kita menuju ke nomor 14. Ada gambar apa itu ya? Gambar kaktus. Setiap tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Jika musim kemarau tiba, banyak tumbuhan yang mati karena kekeringan. Namun, di padang pasir yang kering dan hampir tidak ada air, kaktus dapat tetap tumbuh. Mengapa kaktus dapat bertahan hidup di padang pasir? Nah, itu ajaibnya ya. Kebesaran Allah di sana ada terlihat dan terbukti nyata gitu, karena kaktus itu dimodifikasi atau diciptakan memang seperti itu, berada di padang pasir dengan bentuknya sehingga dia bisa beradaptasi di tempat yang kering. Bagaimana sih Allah itu menciptakan kaktus kok bisa tumbuh di padang pasir? Karena Allah ini menitipkan kepada kaktus nih, batangnya menggembung untuk menyimpan cadangan air. Makanya itu kan batangnya itu kan banyaknya besar-besar gitu ya, itu untuk menyimpan cadangan air. Kadang juga ada yang bilang sukulen gitu ya, karena di situ banyak airnya. Daunnya berbentuk duri, itu bermodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan.
Akarnya serabut dan panjang untuk mencari dan memperoleh air dari dalam tanah. Makanya kaktus bisa hidup di padang pasir atau di tempat yang kering karena sudah dititipkan semuanya ini oleh Allah pada tumbuhan kaktus sehingga dia bisa ada di padang pasir. Begitu anak-anak untuk pembahasan soal IPA. Semoga kalian bisa untuk besok mengerjakan soal-soal remedi dan pengayaan IPA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.